Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu, anak-anak soleh dan soleha ibu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengirimkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Sayang maka tak cinta maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama ibu Elna Sulianti atau bisa dipanggil dengan Ibu Elna. Ibu dari Universitas Syekh M. Jamil de Jambek Bukit Tinggi, dan ibu tujuan ibu kesini untuk melakukan bimbingan klasikal. Anak-anak ibu udah tahu belum apa itu bimbingan klasikal? Jika anak-anak ibu tidak tahu apa itu bimbingan klasikal, baiklah ibu akan menjelaskan. Bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam satu ruangan, yang mana dengan cara tatap muka antara ibu dan anak-anak. Sudah tahu kan apa itu bimbingan klasikal? Baiklah, jika sudah tahu, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan icebreaking terlebih dahulu supaya anak-anak ibu fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan tetap semangat. Jangan ada yang ketiduran. Kita akan melakukan icebreaking terlebih dahulu. Jika ibu bilang pagi, maka anak-anak ibu tepuknya satu kali, dan jika ibu bilang siang, maka anak ibu tepuknya 2 kali, dan jika ibu bilang sore, maka tepuknya 3 kali, dan jika ibu bilang malam, tepuknya setengah saja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, pagi. A few moments later. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, kita tadi udah kegiatan dan tadi kita juga udah melakukan icebreaking. Dan anak-anak ibu masih semangat kan? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang wudhu. Anak-anak tahu nggak apa itu wudhu? Jadi wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air. Jadi jika air tidak ada, maka kita juga bisa bertayamum. Anak-anak tahu nggak apa itu tujuan dari wudhu? Jadi tujuan dari wudhu itu adalah untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu? Anak-anak ibu tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan hadas? Jadi hadas adalah keadaan yang tidak suci, atau kita dalam keadaan yang tidak suci. Jadi jika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus suci. Kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Cara mensucikan diri dari hadas kecil yaitu dengan kita melakukan wudhu. Jadi jika kita ingin melaksanakan sholat, kita harus berwudhu terlebih dahulu. Jika kita tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholat kita tidak akan sah. Baiklah, sebelumnya anak-anak ibu udah pernah nggak mendengar apa itu rukun dari berwudhu? Baiklah, jadi rukun wudhu adalah yang pertama membaca niat terlebih dahulu. Jika kita tidak membaca niat terlebih dahulu, maka wudhu kita tidak akan sah jika kita tidak membaca niat terlebih dahulu, maka wudhu kita tidak akan sah, dan otomatis sholat kita juga tidak akan sah. Jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu dengan membaca niat. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu? Atau anak-anak ibu ada nggak yang dapat niat berwudhu? Baiklah, sekarang kita baca sama-sama niat berwudhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafi'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jika anak-anak ibu tidak dapat doa berwudu dengan lafaz bahasa Arab, maka boleh membaca dengan bahasa Indonesia atau boleh membaca terjemahannya. Dan jika tidak dapat terjemahannya, maka kita harus menghafalnya karena itu rukun dari wudu. Yang pertama tadi niat, dan yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Jadi yang kedua itu membasuh muka. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu membasuh tangan. Anak-anak ibu kalau berwuduk tuh kalau membasuh tangannya dari ujung jari atau dari siku mana yang lebih dahulu, dari ujung jari atau dari siku. Jadi kalau kita berwuduk tuh harus kalau membasuh tangan atau membasuh tangan yaitu dengan mendahulukan jari terlebih dahulu. Jadi kuku kita harus pendek, tidak boleh panjang. Jika kuku kita panjang, maka air wuduk tidak akan masuk dan wuduk kita tidak akan sah. Jadi sebelum kita berwuduk, kita harus memendekkan kuku terlebih dahulu, potong kuku terlebih dahulu. Pasti kebanyakan anak-anak ibu berwuduk tuh kalau membasuh tangan menggunakan gayung pasti dari siku dulu, ya kan? Pasti ya. Nah, jadi yang biasanya itu tidak boleh mendahulukan siku. Jadi yang kita dahulukan yaitu ujung jari terlebih dahulu sampai siku. Selanjutnya yaitu kita membasuh atau menyapu kepala kita. Yang selanjutnya baru mencuci atau membasuh. Yang selanjutnya yaitu membasuh telinga sebanyak 3 kali. Kalau kita membasuh telinga, yang didahulukan telinga kanan atau telinga kiri dulu? Telinga kanan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu setelah membasuh telinga, kita membasuh kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau sampai lutut juga boleh. Setelah kita melaksanakan wudhu tadi, maka yang terakhir kita membaca doa setelah berwudu. Anak-anak ibu sudah tahu atau sudah hafal belum doa dan berwudu? Pasti sudah kan? Baiklah, mari sama-sama kita membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahirin. Setelah kita membaca doa setelah wudu, maka kita selanjutnya melaksanakan sholat. Karena tadi kan kita sudah memasuki wudu. Jadi siapa yang bisa menyebutkan apa saja tadi rukun-rukun wudu yang telah kita bahas? Yang pertama tadi yaitu membaca niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat menyapu bagian kepala. Yang kelima membasuh telinga. Yang keenam membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir itu kita membaca doa setelah berwudu. Besok ibu panggil satu-satu dan anak-anak ibu membaca doa setelah wudu dan membaca niat wudu. Jadi nanti malam dihafal ya di rumah. Dan besok kita akan praktek. Oke, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kita akan menutup materi kita hari ini dengan melakukan extracting terlebih dahulu. Extractingnya sama seperti yang tadi pas awal kita mau memulai pembelajaran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.